Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Amin Arifin dengan NIM 666121036. Izin memberikan presentasi saya mengenai analisis matriks archetype dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah e-government. Di sini saya memilih aplikasi BRI Mobile. Selanjutnya, sebelum kita masuk lebih jauh, pertama kita definisikan dulu apa itu e-governance. E-governance sebagai keputusan-keputusan yang diambil untuk memastikan adanya alokasi penggunaan teknologi informasi dalam strategi-strategi organisasi yang berkaitan. Ada 3 komponen dalam kerangka kerja e-governance. Yang pertama, what atau domain, yang kedua who atau style, yang ketiga how atau bagaimana mekanismenya. Selanjutnya, mekanisme domain, keputusan teknologi informasi yang akan digunakan dalam organisasi. Yang pertama ada IT principles, kemudian ada IT arsitektur, kemudian ada IT infrastruktur, kemudian ada business application, kemudian ada investment and prioritizations. Selanjutnya ada U atau style, siapa yang mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan penting di teknologi informasi serta peran stakeholder terkait. Yang pertama ada bisnis monarki, yang kedua ada IT monarki, yang ketiga ada feudal, ada duopoli, federal, dan anarki. Selanjutnya masuk pada how atau mekanismenya. Bagaimana cara pengambilan keputusan dan yang dipakai dapat dikelompokkan berdasarkan struktur pengambilan keputusan, misalnya executive committee, IT council, dan lain-lain. Selanjutnya, aplikasi BRI Mobile ini merupakan aplikasi mobile banking dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang dibuat untuk memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi secara aman, mudah, dan praktis melalui layar smartphone. Selain dapat melakukan transaksi transfer, BRIMO juga dapat digunakan untuk mengambil uang tanpa kartu debit atau dapat juga digunakan untuk membuka rekening baru tanpa harus datang ke bank. Selanjutnya pada tabel matriks, pada baris what and who ada bisnis monarki, IT monarki, feudal, federal, duopoly, dan anarki. Selanjutnya pada baris berikutnya ada IT principle, yang mana input pada IT monarki ini diambil oleh divisi IT. Lalu ada pemilihan decision yang diambil oleh bisnis monarki, jajaran direksi atau pemerintah. Selanjutnya ada IT arsitektur, yang inputnya itu pada kolom bisnis monarki diambil oleh jajaran direksi atau pemerintah. Selanjutnya ada decision pada IT arsitektur, yang feudal, yang diambil antara kombinasi antara pemerintah pusat dan divisi IT. Selanjutnya ada IT infrastruktur dan strategis, yang inputnya itu ditanggung oleh divisi IT dari IT monarki. Decisionnya juga diambil divisi IT oleh IT monarki. Selanjutnya ada business application needs, yang tanggung jawabnya diambil oleh divisi IT juga pada kolom IT monarki. Selanjutnya ada decisions yang diambil oleh jajaran direksi atau pemerintah. Kemudian pada IT investment, inputnya diambil oleh divisi IT dari kolom IT monarki dan decisionnya diambil oleh jajaran direksi atau pemerintah dari business monarki. Selanjutnya prinsip e-government yang baik. Yang pertama ada transparan. Pada aplikasi BRI Mobile sudah terdapat mekanisme efektif serta proses yang cukup jelas. Misalnya pada menu BRI Mobile, user interface-nya dibuat friendly untuk user agar memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Selanjutnya ada cocok atau apa aplikasi BRIMO terdapat, atau pada aplikasi BRIMO ini terdapat para ahli IT pengembang yang selalu memperbarui aplikasi agar lebih mudah, nyaman, serta tidak terjadi bug atau error pada aplikasi. Selanjutnya ada simple. Pada aplikasi BRIMO sudah sangat baik dan jelas dilihat dari fitur dan tujuan. Aplikasi BRIMO bertujuan untuk memberikan fasilitas dan akses nyaman bagi para nasabah Bank BRI. Kesimpulannya, pada aplikasi e-government archetype, aplikasi BRIMO sudah berjalan baik dengan efektif dan efisien. Keputusan dan pengambilan keputusan lebih banyak pada IT monarki karena tenaga ahli IT pada aplikasi BRIMO mempengaruhi kestabilan layanan pada aplikasi. Namun keputusan kolaborasi pemerintah pun tidak kalah pentingnya. Demikianlah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.